Jujur bagi saya, menunggu itu menyiksa. Bahkan bisa dibilang, menunggu adalah salah satu pekerjaan paling menguras hati yang pernah Tuhan izinkan untuk manusia alami. Pasti setuju. Menunggu kabar dari dokter, menunggu istri atau suami berubah, menunggu mujizat, menunggu kepastian. Lihat, lama-lama kita jadi terbiasa menunggu. Tapi pernahkah tersadar olehmu bahwa saat ini justru ada pribadi yang sedang menunggumu, dan dia sudah menunggunya selama seumur hidup kamu? Jadi setelah meneliti Alkitab, inilah yang membuat saya merinding. Roh Kudus, penolong yang dijanjikan Yesus, pribadi ketiga dalam Tritunggal, pemberi kehidupan, pemelihara, dan pelaksana kuasa yang mengubah bumi, yang dulu kacau menjadi tempat yang teratur dan penuh kehidupan saat masa penciptaan, sedang menunggumu melakukan sesuatu. Tapi ironisnya, kita sebagai manusia kebanyakan malah sibuk melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang dia tunggu. Merindingkan. Bahkan banyak dari kita ada yang sudah terus berdoa, sudah terus membaca firman, percaya bahwa sudah melakukan semua dengan benar. Tapi merasa perubahan hidup yang dramatis tidak terjadi juga. Semua itu karena diam-diam Roh Kudus sedang menunggu satu hal spesifik dari kita. Dan itu bukan doa yang lebih lama, bukan air mata yang deras juga, tapi satu tindakan sederhana yang kalau kamu tidak lakukan akan membuat hidup kamu terasa seperti mesin yang sudah dinyalakan tapi tidak pernah bergerak dari tempat. Maka di video ini saya akan tunjukkan satu hal yang Roh Kudus sudah lama menunggu kamu untuk melakukannya, dan bahayanya jika kamu mengabaikannya. Simak sampai habis. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus bertanya dulu. Kenapa? Kenapa pribadi sehebat Roh Kudus harus menunggu kita? Bukankah Dia berkuasa melakukan segalanya dalam sekejap? Inilah rahasia pertama yang harus kita buka. 1. Penantian Sang Penolong. Kita mulai dari satu fakta ini. Roh Kudus sedang menunggu kamu, bukan sebaliknya. Selama ini mungkin kamu berpikir, Tuhan, kapan Engkau mau bergerak di hidupku? Tapi pertanyaan itu tidak sesuai fakta. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, kapan kamu mau bergerak? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lainnya supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Kata Yunaninya untuk penolong adalah Parakletos. Artinya bukan bos, bukan diktator. Artinya seseorang yang berdiri di sebelah kamu, seorang pendamping. Bayangin Roh Kudusnya jangan seperti kita punya bos yang duduk di ruang megah sambil ngasih perintah lewat handphone. Bayanginnya mesti kamu kayak punya pelatih pribadi level dunia, level atlet olimpiade. Tapi pelatih itu hanya akan bekerja kalau kamu yang pertama kali melangkah ke lapangan. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Perhatikan siapa yang mengetuk. Bukan kamu yang mengetuk pintu. Surga memohon-mohon agar Tuhan turun. Dia sudah ada di depan pintu kamu, mengetuk, menunggu. Tapi tunggu, bukankah Roh Kudus sudah ada di dalam aku? Iya benar, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kamu sejak kamu percaya. Tapi ada satu wilayah yang Dia tidak bisa masuki tanpa izinmu. Wilayah pilihanmu, kehendak harianmu,
keputusan kecil yang kamu buat setiap pagi, disitulah pintu itu berada. Dan pintu itu harus dibuka dari dalam, dari sisi kamu. Kasih tidak bisa dipaksakan, cinta itu tidak bisa dipaksain. Bahkan Tuhan yang Maha Kuasa pun tidak memaksa. Karena kalau Dia memaksa, itu bukan kasih. Itu penjajahan yang kuat kepada yang lemah. Dan Roh Kudus bukan penjajah. Dia adalah teman yang paling setia yang kamu punya. Jadi jangan salah paham. Bukan berarti Roh Kudus tidak berkuasa. Dia Maha Kuasa. Tapi kuasanya dibatasi oleh kasih-Nya terhadap kehendak bebasmu. Dan disitulah letak keindahan sekaligus tanggung jawab terbesarmu. Kamu bukan budak. Kamu adalah mitra kerja Roh Kudus. Maka kalau Dia sudah siap membantu, lalu apa dong tombol yang selama ini belum kita tekan? Kita bahas di poin berikutnya. 2. Mitos perubahan otomatis. Ini mungkin bagian yang paling butuh keberanian untuk didengar. Doa itu luar biasa. Membaca firman itu fundamental bagi umat percaya Yesus. Tapi ada satu mitos yang beredar diam-diam di komunitas Kristen. Dan mitos itu sudah membuat banyak orang duduk di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Kalau aku berdoa cukup lama dan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pastinya akan mengubah hidupku secara otomatis. Ini bukan teologi yang sehat dan Alkitab sendiri yang bilang demikian. Tapi ingat, kita juga tidak lagi sedang ngebahas berjuang jadi orang benar pakai kekuatan tekad yang menjemukan itu. Jadi, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus tidak sedang bicara tentang keselamatan di sini. Dia bicara tentang iman yang hidup versus iman yang cuma jadi ornamen. Iman yang tidak menghasilkan gerakan fisik adalah seperti mesin mobil yang menyala, tapi tidak pernah masuk gigi. Sekali lagi, kita tidak lagi sedang ngebahas berjuang jadi orang benar pakai kekuatan tekad. Bayangkan ini. Setiap kali kamu berdoa, nyatanya di alam roh, kamu sedang membangun jalan aspal bagi hidupmu. Aspal baru lebar mulus, standar jalan tol, agar mobil bisa berjalan cepat, bebas hambatan. Nah, jalan itu nyatanya adalah jalur untuk pikiran baru, kebiasaan baru, karakter baru. Roh Kudus yang membangunnya, itu pekerjaannya. Ingat, setiap kamu sungguh-sungguh memuji dan menyembah dan berdoa, jalan aspal terbentuk. Tapi masalahnya, kalau kamu tidak pernah menginjakkan kaki di atas jalan itu, tidak pernah berjalan di atasnya, dalam waktu beberapa minggu saja, semak-semak dari kebiasaan lama akan mulai tumbuh lagi, menutupi aspal itu. Ini fakta. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah. Roma 12 ayat 2. Kata Yunaninya untuk pembaharuan adalah anakainosis. Proses yang aktif dan berkelanjutan, bukan peristiwa sekali jadi. Budi kamu diperbarui dan terus diperbaharui seiring kamu terus berjalan di jalur baru itu. Maka jika kamu mendengar ada orang mengeluh, kira-kira bunyinya, padahal saya udah berdoa berjam-jam loh, tapi kenapa sih hidup saya masih berantakan atau masih kayak gini keadaannya? Kamu bisa jawab, ya, karena doa itu membangun jalan mulus menuju jalan keluar. Bukan pesawat otomatis yang membuat kamu tidak perlu berjalan. Roh Kudus memampukan kamu. Dia menyiapkan infrastrukturnya alias solusi. Tapi
Dia tidak akan menggerakkan kakimu untuk kamu, bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia tidak mau mencuri satu-satunya hal yang membuat perubahan itu benar-benar milikmu. Doa akan membangun jalan, maka usaha tanpa doa adalah sia-sia. Jadi, kalau jalan aspalnya sudah dibangun, Roh Kudus, apa tepatnya yang disebut langkah kaki di atas jalan itu? Disinilah inti dari video ini. 3. Lakukan ini, satu hal yang mengubah segalanya. Inilah satu hal itu yang sesuai judul, yang sudah lama ditunggu Roh Kudus darimu adalah, perhatikan ini, sederhana tapi powerful. Satu hal itu adalah ketaatan pada langkah kecil pertama yang sudah jelas di hadapanmu. Bukan langkah besar, bukan langkah dramatis, bukan lompatan jauh ke depan yang terlihat keren dalam sejarah. Langkah yang sudah ada di hatimu, yang kamu tahu, yang kalau ada yang tanya, apa satu hal yang harus kamu lakukan sekarang? Jawaban konkretnya muncul dalam 3 detik pertama di kepalamu. Ya, itu dia. Minta maaf ke orang itu, hapus aplikasi itu, bergerak, melangkah, mulai rutin baca 1 ayat, nge-gym, olahraga, beresin kamar, hubungi orang itu, berhenti satu kebiasaan yang kamu sudah tahu harus berhenti, dan lain sebagainya. Lakukan itu. Terdengar terlalu sederhana ya? Bagus, karena inilah yang Saints juga konfirmasi. Setiap kali kamu bertindak selaras dengan pikiran barumu, meski hanya 1 kali, sinyal listrik di otakmu memperkuat jalur syaraf baru itu. Semakin sering kamu melakukan tindakan itu, semakin tebal kabel itu menjadi. Sampai 1 titik, tindakan itu bukan lagi soal tekad. Tindakan itu sudah jadi bagian dari siapa kamu. Itulah inti dari neuroplastisitas. Seperti dalam belajar bahasa Inggris, semakin kita sering menghafal kosakata dan mengulanginya lagi, kita akan semakin mahir. Nantinya berbicara bahasa Inggris akan menjadi refleks. Agar kamu semakin yakin, perhatikan. Setiap tempat yang kamu injak dengan telapak kakimu, aku telah memberikannya kepadamu. Yosua 1 ayat 3. Tanahnya sudah diberikan, tapi memberikan dalam konteks Yosua itu bukan sebagai sekedar info aja buat kamu. Itu adalah undangan untuk bergerak. Kaki yang bergerak untuk menginjak adalah kaki yang mengklaim janji. Jadi jalan aspal itu adalah jalan tol menuju jalan keluar atau solusi. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Ini bukan kutukan atau hukuman. Ini nyatanya lebih ke konsekuensi alami dari tahu apa yang bagus tapi tidak bergerak. Pengetahuan tanpa tindakan bukanlah netral. Pengetahuan tanpa tindakan itu mundur. Kalau kamu menunda apa yang kamu tahu kamu mesti lakuin, itu kamu lagi mundur. Tapi bagaimana kalau langkah saya salah? Pertanyaan bagus. Jadi langkah pertama itu langkah yang langsung muncul di kepalamu dan kamu tahu itu pasti benar. Itu hampir selalu kecil dan sudah pasti jelas. Ini bukan soal keputusan karir besar, bukan soal menikah atau tidak menikah, sesuatu yang sudah terasa di hatimu. Roh Kudus tidak akan menuntunmu ke langkah raksasa sebelum langkah kecil yang jelas itu kamu taati.
Ketaatan pada yang kecil adalah pintu masuk menuju taunya jawaban untuk hal-hal yang besar. Tapi apa yang terjadi kalau kita terus menunda langkah kecil itu? Ada sesuatu yang jarang dibicarakan dan itu penting untuk kamu dengar. 4. Peringatan bahaya dari penundaan. Saya perlu jujur di sini, karena ada sebuah bahaya yang jarang dibahas secara belak-belakan di komunitas rohani. Dan bahaya itu tidak terasa seperti bahaya beneran. Rasanya seperti baik-baik aja. Saya baik-baik aja tanpa melakukan langkah itu. Toh hidup saya tidak langsung runtuh. Dan memang tidak langsung runtuh. Tapi ada sesuatu yang diam-diam terjadi di alam roh. Lebih dari sekedar tumbuh semak di jalur baru itu. Prinsipnya, apabila roh jahat keluar dari suatu tempat dan penghuninya tetap kosong, ia akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan menetap di sana. Keadaan terakhir orang itu lebih buruk daripada yang semula. Matius 12 ayat 43-45. Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk menggambarkan satu prinsip universal, bahwa kekosongan itu tidak pernah netral. Otak manusia tidak suka kekosongan. Kalau wilayah pikiran lama kamu dibersihkan lewat doa dan firman, tapi tidak diisi dengan kebiasaan baru yang nyata, wilayah itu tidak akan benar-benar menjadi kosong. Pola lama akan kembali dan biasanya lebih kuat. Bukan karena kamu gagal, bukan karena Tuhan meninggalkan kamu, tapi karena alam pikiran kamu seperti kebun. Kalau tidak aktif ditanami hal baru, gulma lama punya cukup waktu untuk berakar lagi. Dan gulma itu adalah kejahatan dari iblis. Bagaimana kita akan luput jikalau kita mengabaikan keselamatan yang sebesar itu? Ibrani 2 ayat 3. Bahaya terbesarnya nanti bukanlah gagal dalam meraih uang. Bahaya terbesarnya adalah kehilangan kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Sampai suatu hari kamu tidak bisa lagi membedakan mana suaranya, mana kebiasaan lama, dan mana keinginan kamu sendiri. Tapi ada orang merasa baik-baik aja tuh tanpa campur tangan Roh Kudus. Baik-baik aja adalah kondisi sebelum badai yang paling menipu datang. Mabok terbaik bagi pertumbuhan hidup bukanlah penderitaan, melainkan kenyamanan yang diam-diam mencuri kepekaan manusia. Bahaya penundaan itu bukanlah hilangnya uang, tapi hilangnya kepekaan terhadap panggilan Roh Kudus, Sang Pencipta kita yang tahu blueprint kita itu sendiri. Maka sekarang, jangan berhenti di sini, karena ada kabar baik, ada cara untuk mulai, untuk membiasakan diri, selalu mengambil langkah kecil itu tanpa merasa terbebani. Dan itu yang akan menutup video ini. Terakhir, menuju dirimu yang baru. Bagi setiap kita yang masih bernafas, belumlah gagal. Izinkan saya ulangi itu. Kamu belum gagal. Kalau merasa keadaan kok suram, itu karena kadang kita masih pakai senjata salah yang namanya tekad. Tekad itu seperti baterai. Suatu hari dia bisa habis, dan pada hari tekad habis, biasanya hari yang paling berat. Karena semua kebiasaan lama akan kembali dalam sekejap. Yang Roh Kudus sedang bangun di dalam dirimu, bukan ketergantungan pada tekad. Yang dia bangun adalah karakter. Kamu harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 22-24. Perhatikan kata kerjanya.
menanggalkan, dan mengenakan. Dua tindakan aktif, bukan pasif. Bukan tunggu sampai tiba-tiba kamu terasa udah berubah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan rohani berguna untuk segala sesuatu. 1 Timotius 4 ayat 7-8. Kata latihan di sana dalam bahasa Yunani adalah gymnes. Dari kata yang sama dengan gymnasium, nge-gym, latihan fisik. Bukan teori, bukan seminar, latihan berulang, bergerak. Jadi inilah cara kerjanya. Hari 1, kamu melakukan langkah kecil itu. Apa yang 3 detik ada di pikiranmu dan terasa benar, kamu lakuin. Dan memang melakukan itu akan terasa sangat berat di hari pertama. Di hari ketiga masih berat, tapi lebih mudah sedikit. Hari ke-7 mulai terasa natural. Hari ke-21 kamu tidak lagi harus paksa diri melakukan itu. Hari ke-40 itu sudah jadi bagian dari siapa kamu. Bukan karena kamu semakin keras kepala, tapi karena jalur syaraf barumu sudah mengeras seperti beton. Roh Kudus tidak menuntut kesempurnaan. Dia menuntut konsistensi pada langkah kecil. Tapi bagaimana kalau saya jatuh lagi? Jatuh bukanlah gagal. Jatuh adalah bagian dari latihan. Atlet terbaik dunia pun jatuh saat latihan. Yang membedakan mereka dengan yang tidak berkembang bukanlah jumlah jatuhnya, tapi seberapa cepat mereka bangun dan mulai lagi. Bangun, ulangi, lanjutkan. Haleluya, amin. Sebagai pengingat, jadi izinkan saya bertanya langsung. Apa satu langkah kecil yang sudah kamu tahu harus dilakukan, tapi belum dilakukan? Bukan langkah yang terlihat heroik. Bukan langkah yang perlu kamu umumkan ke siapa-siapa. Langkah yang kamu tahu sendiri itu benar dan harus dilakukan. Roh Kudus tidak menunggu kamu menjadi sempurna dulu, baru Dia mau bergerak. Dia sudah berdiri di depan pintumu, sudah mengetuk, sudah lama. Pertanyaannya cuma satu, kapan kamu akan membuka pintunya dengan bergerak? Mulai hari ini, mulailah dengan langkah yang paling kecil dan percayakan sisanya kepada Roh Kudus yang sudah menunggumu. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.